DPRD Kota Malang Selasa 2 September 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD, dan nota kesepahaman. Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dan hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan dari 45 anggota Dewan telah hadir 37 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita dihadiri oleh para wakil Ketua DPRD serta perwakilan fraksi di DPRD, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sementara sebagian anggota DPRD dan Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah mengikuti rapat paripurna ini secara daring. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Selasa tanggal 2 September tahun 2025 tepat pukul 10:06 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang. Yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Yang saya hormati pimpinan partai politik, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini baik secara offline maupun online. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini masih merupakan rangkaian dari... Dalam rapat paripurna ini, pimpinan rapat memberikan waktu kepada 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Dari pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Damai, dan fraksi Nasdem PSI, semuanya menyetujui dan menerima rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke pembahasan lebih lanjut. Ketujuh fraksi juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah Kota Malang untuk ditindaklanjuti. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. 2. Penyampaian ringkasan pendapat akhir fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD. 4. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. 6. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Sebagai juru bicara dari masing-masing fraksi adalah sebagai berikut. Mohon langsung silakan menempati podium. Yang pertama, kesempatan saya berikan
berikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saudara Ahmad Zakaria SPD. Disilakan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan penting yang sudah diutarakan tersebut di atas, serta mencermati tahapan-tahapan yang telah dan sedang berlangsung sampai dengan saat ini, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 untuk segera diambil kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang dengan catatan bahwa semua hasil yang berkembang dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Kota Malang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir fraksi ini. Disertai harapan seluruh catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan dapat ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Kota Malang dan akan kami pantau pada proses selanjutnya demi kebaikan Kota Malang yang kami cintai. Terima kasih atas perhatian hadirin dan rapat paripurna Dewan. Teriring permohonan maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan pendapat akhir fraksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kesempatan untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Saudari Putri Aidila Fitriah Kriswanto SH. Disilakan. Berpendapat dapat menerima dan menyetujui rancangan perubahan UAPPAS tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Malang. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang memberikan masukan dan saran rekomendasi sebagai berikut. Satu saja yang saya bacakan. Sebagaimana yang telah tertuang di RPJMD tahun anggaran 2025 sampai dengan 2029 tentang dana abadi pondok pesantren sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022, dan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren, maka fraksi PKB meminta wali kota untuk segera membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang ditetapkan dengan keputusan wali kota sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 dan agar secepatnya dialokasikan anggaran pesantren tersebut dimulai pada perubahan APBD 2025. Saya berikan untuk fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Haji Rohman Esos. Disilakan. Dapat menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Namun tidak terlepas dari hasil kajian dan pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan perubahan plafon anggaran sementara APBD Kota Malang tahun anggaran 2025, maka kami dari fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat meningkatkan potensi skema pembiayaan daerah melalui kerjasama CSR. Peningkatan kinerja program CSR dapat membangun Kota Malang dapat dilakukan melalui penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP, perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kota Malang, serta penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan. Salah satunya untuk pembiayaan operasional gedung MCC. Fraksi Gerakan Indonesia Raya kepada Saudara Abu Bakar. Dipersilakan. Maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan UAPPAS tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikianlah pendapat akhir fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan UAPPAS tahun 2025. Berikutnya kesempatan untuk fraksi Golongan Karya kepada Saudara Suryadi SPD. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan
dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam proses pada tahap berikutnya. Sebagai kesatuan dari pendapat akhir fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis yang konstruktif guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. Terhadap rancangan perubahan KUHP tahun anggaran 2025 yang telah disepakati bersama, fraksi Partai Golkar menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan Kota Malang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kami berharap pemerintah Kota Malang dapat konsisten menjalankan program-program prioritas secara transparan, efektif, dan berkelanjutan demi terwujudnya Kota Malang yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Terima kasih untuk suara lantangnya hari ini, Pak Suryadi. Berikutnya kesempatan untuk fraksi Damai kepada Saudara Aris Ferdianto ST, silakan. Fraksi Damai DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan KUHP tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. Sebagai satu-satu dari belakang fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan guna menjadi perhatian sebagai berikut. Poin 7, dalam rangka untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 pasal 20 serta dapat memastikan bahwa tata kelola dan manajemen keuangan daerah sudah dikelola dengan baik dan benar, transparan dan akuntabel. Fraksi Damai DPRD Kota Malang meminta setiap peraturan wali kota atau perwal tentang perubahan penjabaran APBD yang mendahului perubahan APBD wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 hari kerja sejak ditetapkan dan disertai tembusan kepada masing-masing komisi yang menjadi mitra kerja dari OPD terkait. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 pasal 164 ayat 4 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Nasdem PSI kepada Saudara Dito Arif Rahmadi SAP MAP, silakan. Setelah fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari rancangan perubahan KUHP APBD tahun anggaran 2025, jawaban wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, kemudian hasil rapat dengan pendapat bersama OPD Mitra Pemerintah Kota Malang, kemudian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025, serta hasil rapat fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang, maka dengan rasa perlu tanggung jawab, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyatakan menerima dan menyetujui terhadap rancangan perubahan KUHP APBD tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya diproses dalam tahap berikutnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin sidang paripurna yang kami hormati, ada sejumlah catatan dari kami, namun saya kira ini menjadi satu kesatuan dalam pendapat akhir fraksi ini tidak kami bacakan. Namun kami coba merefleksikan Pak Wali apa yang hari ini terjadi di Indonesia, banyak demonstrasi di mana-mana. Kita juga sedang siaga standby untuk menerima demonstrasi aspirasi masyarakat yang pada dasarnya itu muncul karena salah satu kondisi ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi cukup baik, meningkat, namun Gini rasio di Kota Malang masih cukup tinggi. Antara si kaya dengan si miskin masih ada jarak jauh besar. Nah, saya ini menjadi PR kita bersama karena apa yang menjadi pemantik banyak demonstrasi dan mungkin perusuhan yang selama ini mulai muncul, tentu juga salah satunya adalah tekanan ekonomi, tekanan sosial, pengangguran yang juga cukup banyak. Kemudian daya beli semakin menurun, yang saya kira itu perlu langkah yang solutif dari kita semua. Besar harapan kami, kita bicara tentang Malang, APBD perubahan 2025 ini, kami harap ini juga bisa menjadi salah satu solusi. Bagaimana kemudian dialokasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya di Kota Malang terkait masalah ekonomi, masalah pengangguran dan lain sebagainya. Sehingga APBD Kota Malang di tahun 2025 benar-benar berdampak dan memberikan efek yang konkret terhadap masyarakat Kota Malang. Kita juga perlu banyak turun ke masyarakat, kita juga perlu mawas diri juga
Banyak sekali saya kira karena Gini rasio yang tinggi itu ada kesenjangan sosial terhadap apa-apa yang kemudian dirasakan oleh si miskin, dan kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah tentu juga harus menyadari apa yang kemudian kita lakukan sehari-hari mungkin dianggap bagi sesuatu hal yang tidak tepat kita lakukan di mata masyarakat secara umum. Bapak, Ibu, hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekian pendapat akhir fraksi kami, fraksi Nasdem PSI terhadap perubahan KUHP APBD tahun anggaran 2025. Saran dan masukan serta catatan strategis kami serta harapan-harapan yang kami sampaikan sejatinya dalam upaya kami mewujudkan Kota Malang yang goes dan kelas di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM serta Mas Wakil Wali Kota Ali Mutohirin, yang mana kita ingin mewujudkan Kota Malang yang goes dan kelas. Mohon maaf apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 2 September 2025, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang, masih Ketua Dito Arif Nur Rahmadi sampai MAP yang bisa datang. Kota Malang merdeka. Selanjutnya akan saya sampaikan. Usai penyampaian pendapat akhir dari ketujuh fraksi, kemudian Ketua DPRD Kota Malang secara resmi mengambil keputusan dengan menetapkan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Sudah saya data di sini, seluruhnya bersepakat untuk menerima dan menyepakati serta menyetujui. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Baik, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dipersilakan. Dengan agenda rapat paripurna. Usai menetapkan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang. Dalam pendapat akhir yang disampaikan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Malang yang telah menerima rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Setelah diterima dan untuk detailnya akan disampaikan saat APBD perubahan. Pada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama. Selanjutnya, kepala daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama. Apabila tahapan itu sudah dapat kita lalui dengan berbagai dinamika dalam prosesnya. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dari hasil pembahasan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, bersama ini dapat disampaikan bahwa kami dapat menerima hasil pembahasan tersebut. Terhadap hasil pembahasan yang disepakati bersama akan dilakukan tidak lanjut dengan penyusunan rancangan program perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kami mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta semua pihak yang telah bekerja keras dan berpikir konstruktif dalam pembahasan perubahan KUA PPAS ini, sehingga pada hari ini bisa dilaksanakan proses penandatanganan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang terhormat
proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Semoga kerjasama dan sinergi dapat ditingkatkan. Dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan bagi kita semua dan ridho di belakang depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Izin saya bacakan pantun. Bermain musik penuh irama. Lagu-lagu lagu sungguh berbisa. Kesepakatan perubahan upah tahun anggaran 2025. Jadi tonggak sinergi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Salam Om Santi Santi Santio. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Kepada Sekretariat DPRD akan mempersiapkan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri dan setelah selesai acara penandatanganan silakan langsung duduk kembali. Sementara setelah penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi penetapan terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 ditandai dengan penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepahaman oleh para pimpinan DPRD bersama Wali Kota Malang. Dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama sekaligus kita bersyukur juga bisa melalui diundang kemarin menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi, 2. Pengambilan keputusan DPRD, 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota, 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 pada hari ini, Selasa tanggal 2 September tahun 2025 tepat pukul 11:03 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Allahumma fiqillah wa mitorik billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Sama kita akan memilah dan memilih program prioritas karena memang terkait dengan penggunaan dana transfer ini kan juga akan dialihkan kepada program-program strategis nasional dan kita juga punya program-program prioritas ya, nanti kita harapkan program prioritasnya akan menjadi yang utama juga. Kita akan melihat skala prioritas juga dari program dan kegiatan yang ada. Kita akan geser-geser tentu dengan persetujuan dari DPRD juga karena nanti kita akan bahas dalam pembahasan
rancangan APBD 2020. Wah, ini kan masih jadi pedoman kita untuk pembahasan di APBD di APBD perubahan 2025. Nanti kita akan menyampaikan bahwa kenapa dan dalam belanjanya ini juga masih, terutama belanja pegawai masih tinggi. Tentu kita akan berikan alasan-alasannya. Nanti detailnya ini dalam APBD perubahan 2025 ini pembahasannya. Ini kan sebagai pedomannya untuk kita membahas di anggaran perubahan APBD 2025. Nah, kita kan juga nanti akan menyampaikan beberapa alasan-alasan kenapa belanja pegawai masih tinggi. Salah satunya kita kan di tahun 2025 ini kita bukan terbeban, menjadi kewajiban kita untuk menganggarkan terutama untuk yang P3K. Kan baru kita angkat semua di tahun 2025 ini dan itu masuk di APBD perubahan. Karena ada beberapa di bulan kemarin mereka sudah kita tetapkan otomatis dalam APBD perubahan harus kita masukkan karena di APBD yang sudah kita tetapkan kemarin itu belum masuk untuk P3K. Jadi mungkin kami sementara sampai tanggal 4 ini kita habiskan sampai tanggal 4 inilah. Sampai skema minggu ini aja. Saya pribadi sih waspada aja ya, antisipasi sebetulnya gitu karena saya sudah berkeliling di gedung ini gitu ya, bagaimana kemudian misalnya apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan dan lain sebagainya, itu aja sih sebenarnya. Jadi antisipasi aja sebetulnya, bukan untuk bermaksud apa-apa, enggak. Yang penting itu kan berkas serta penunjang pekerja, penunjang bekerja, dalam bekerja itu saja yang kita ini. Saya kira masih tetap bisa dilakukan ya, karena kita udah pernah melakukan itu ketika pandemi ya, gitu. Jadi masih bisa tetap dilakukan. Mereka punya tools untuk bicara dan kita kasih kesempatan di sini. Dan kan termonitor, tadi teman-teman sendiri juga dengar ketika mereka melakukan respon itu kan terdengar di situ. Gitu sih. Tidak mengurangi kok, tidak mengurangi ininya. Nanti kita selepas ini besok kita pelemparan untuk run APBD-nya ya. Jadi nota keuangannya. Jadi akuntansinya gitu kita akan lempar besok, kemudian akan kita berikan tanggapan fraksi, lalu berikutnya hari Senin nanti kita akan dapat jawaban dari Pak Wali, lalu kita rapat kerja. Sebetulnya bukan distrak ya, tetapi kita harus menunjang program nasional PSN yang ada di Kota Malang, sehingga itu kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Sebetulnya nggak menguras ya, tetapi saya nggak bilang menguras sih, tetapi pasti adalah cost sharing yang harus kita lakukan untuk mendukung PSN ini. Kalau banyak sih enggak ya gitu, tetapi pendukung saja, nggak banyak kok sebetulnya, nggak banyak. Cuman memang banyak diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu, karena ini proses PSN itu kan cepat semua ya. Jadi bulan ini harus selesai ini gitu kan. Jadi waktunya tidak cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah ini yang kami kemarin sampaikan, bahwa ketika kami berkeliling itu banyak masyarakat yang masih bingung tentang PSN ini, banyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga kami berharap nanti juga ada dari pemerintah daerah untuk bisa menyambut itu dengan sosialisasi. Simon Alfredo melaporkan.